Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng aku. Jadi pada video kali ini aku bakal kasih tutorial kalian bagaimana caranya pasang custom recovery pada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini juga berlaku untuk semua tipe Xiaomi lainnya, teman. Jadi wajib dicoba. Oke, jadi seperti apa sih caranya? Di sini ada beberapa syarat dan bahan-bahan di antaranya. Kalian harus sudah UBL, teman. Kalian sudah harus UBL terlebih dahulu. Jika belum, ada link videonya pada pojok atas, teman. Kemudian jika sudah UBL, di sini ada beberapa bahan di antaranya, yaitu kalian harus memasang ADB driver. Nah, teman, ADB driver ini berfungsi sebagai driver agar ponsel kamu terbaca saat flashing. Kemudian setelah itu di sini ada platform tools, dimana ini sudah aku paketkan, dimana di sini juga sudah ada TWRP-nya. Jadi kalian tinggal langsung saja memasangnya, teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu bahan dan syaratnya yang harus dilakukan. Untuk tutorialnya di sini pada ponsel Xiaomi kalian harus mengaktifkan yang namanya opsi developer atau opsi pengembang pada pengaturan. Oke, jadi kita harus mengaktifkan opsi developer terlebih dahulu dengan cara klik versi MIUI-nya 5 kali sampai nongol opsi developer. Kemudian setelah itu di sini kita masuk ke setelan tambahan, dan di sini ada yang namanya opsi pengembang ya teman-teman. Kemudian di sini kalian scroll ke bawah, dan di sini pada bagian USB debugging kalian aktifkan ya teman-teman. Kemudian klik saya menjadi risiko yang mungkin terjadi dan mengganggu semua kemungkinan konsekuensi secara sukarela. Jadi di sini dia untuk memberikan izin terlebih dahulu. Oke, setelah itu kalian klik OK. Jika USB debugging sudah diaktifkan, maka kita langsung saja mencolokkan terhadap PC atau laptopnya. Nah, kita langsung saja colokkan di sini, nggak apa-apa. Oke, setelah tercolok, jika kalian sudah memasang ADB drivernya pasti sudah terbaca pada ponselnya, teman. Setelah itu kita langsung saja kepada bagian tutorialnya, dan di sini kita langsung saja membuka platform tools. Kemudian kalian klik 2 kali. Setelah itu kalian klik pada keyboardnya, yaitu CTRL Shift, dan klik kanan pada mouse-nya. Setelah itu klik open in terminal. Nah, setelah itu klik sini, kita langsung saja cek apakah ponsel kita sudah terbaca atau belum dengan cara tulis ADB device. Nah, setelah itu enter. Oh, sepertinya salah, pakai S. ADB device. Nah, di sini. Nah, setelah itu di sini akan ada keterangan pada ponselnya. Kalian langsung saja izinkan ya, teman-teman. Oke, setelah diizinkan nanti di sini langsung ada. Nah, jika belum diizinkan nanti di sini keterangannya adalah unauthorized. Oke, kemudian kita cek kembali ADB device. Nah, jika sudah terbaca maka di sini ada nama dari device kita, yaitu 8C422, dan keterangannya di sini device. Tadi kan keterangannya unauthorized, sekarang kalau sudah terbaca tulisannya itu device. Jadi kurang lebih seperti itu kalau ponsel kita sudah terbaca. Bagaimana jika belum terbaca? Jika belum terbaca, kalian bisa pasang kembali ADB device drivernya, kemudian kalian reboot. Jika masih sama belum terbaca, maka kalian bisa pasang yang namanya PDA-net, teman-teman. Di sini juga aku menggunakan PDA-net sebagai bahan driver tambahan agar ponsel kita benar-benar terbaca. Oke, jika sudah, kita langsung saja. Sini kan posisi handphonenya hidup. Di sini kita akan mematikannya melalui komen, teman-teman, dengan cara tulis ADB reboot bootloader. Oke, jika sudah langsung saja enter. Jika sudah langsung saja kita klik enter, dan di sini nanti dia akan mati sendiri dan masuk ke bagian logo bootloader. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode passboot, dan di sini untuk perintahnya berbeda lagi ya, teman. Di sini kita klik lagi passboot device. Pakai passboot device untuk menandakan bahwa ponsel kita terbaca. Oke, setelah itu di sini kita langsung ke komen berikutnya, teman. Di sini untuk perintah berikutnya yaitu langsung saja mempasangkan atau langsung saja memflash recovery tersebut. Passboot flash recovery. Nah, ini perintahnya passboot flash recovery. Di sini kemudian ada file TWRP dengan ekstensi IMG atau image file, teman. Kemudian setelah itu kita klik atau tulis twrp.img. Oke, seperti ini kurang lebih perintahnya passboot flash recovery twrp.img. Kemudian setelah itu langsung saja kita enter dan lihat apa yang terjadi. Trot. Target effort max download size by sending recovery. Oke, kalau sudah ada tulisan oke di sini berarti flashingnya sudah berjalan dengan sukses ya, teman. Oke, jadi sudah ini kita langsung saja berikan perintah passboot reboot. Oke, enter, dan sini nanti dia akan langsung saja reboot
kepada bagian sistem kita. Jika tidak, kita langsung saja secara manual dengan cara menekan tombol power dan volume atas ya teman, nanti dia akan secara otomatis masuk pada bagian recovery. Oke, tunggu sebentar. Nah, jika sudah ada getaran maka lepaskan. Oke, jadi di sini sudah successful terpasang custom recovery TWRP. Di sini aku menggunakan versi cable teman-teman. Jadi buat kamu yang ingin pasang custom recovery bisa menggunakan cara aku teman-teman, dikarenakan sangat simple dan sangat mudah dipahami. Jadi kurang lebih seperti itu tutorial pasang custom recovery pada Xiaomi Redmi Note 10 Pro ataupun pada ponsel lainnya. Sepertinya pada ponsel Xiaomi yang lain juga sama caranya seperti ini. Kalian tinggal siapkan bahan, kemudian drivernya, dan setelah itu kalian langsung saja flashkan. Jadi bagaimana, apakah kalian mengerti dengan tutorial ini? Jika masih kurang mengerti, silahkan kalian komen pada kolom komentar, nanti akan aku balas satu persatu. Dan cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat aja di sini, dan see you guys, good job.